Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi di sini kami dari grup A ingin menyampaikan laporan hasil observasi usaha dari hasil wawancara kami sebelumnya. Sebelumnya, sebelum menyampaikan pembahasan dari hasil observasi tersebut, saya di sini selagi moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Najwa Kamila dengan NIM 22059093, yaitu kedua tuh Kamar Daleni dengan NIM 19059021. Untuk topik-topik pembahasannya yang akan kami bahas, yaitu pertama ada pembahasan usaha pertama, yang kedua pembahasan usaha kedua, yang ketiga yaitu perbandingan usaha satu dan usaha dua, yang keempat yaitu kesimpulan. Selanjutnya untuk pembahasan usaha pertama akan disampaikan oleh Kak Mardaleni. Kepada Kak Mardaleni disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pembahasan usaha 1, yaitu Athina Berkah. Athina Berkah merupakan usaha yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan yang berlokasi di belakang Bank BNI Pasaraya Padang. Athina Berkah tidak memiliki perizinan jualan, namun lebih ke kontrak pada tempat usaha tersebut, karena tempat usaha ini merupakan usaha hak pakai. Dari awal pembangunan, tempat usaha tersebut sudah menggunakan hak pakainya. Usaha hak pakai merupakan hak memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang. Ketika hak pakai sudah tidak lama digunakan, maka tempat usaha tersebut disewakan atau dikontrakkan kepada orang lain. Untuk pembayarannya, untuk kontrak tempat usaha yang dibayar yaitu sejumlah 4 juta per bulannya. Pembahasan usaha kedua yaitu toko Rizky Elektronik. Toko Rizky Elektronik merupakan usaha yang bergerak di bidang elektronik yang didirikan pada tahun 1996. Toko Rizky Elektronik berlokasi di Jalan Mayor Ruslan 3, nomor 8, Pasar Baru, Kecamatan Lahat. Dari agen LG, Polytron, Sharp, Samsung, dan lain-lain melakukan kerjasama dengan toko Rizky Elektronik yang dituangkan dalam MOU. MOU atau Perjanjian Pendahuluan merupakan sebuah bentuk dari pernyataan tertulis yang menuangkan atas pemahaman awal perencanaan untuk masuk di dalam kontrak atau perjanjian. Untuk isi perjanjian MOU antara agen dan toko listrik elektronik, usaha ini setiap tahunnya harus memenuhi dan mencapai target penjualan sesuai dengan perjanjian dengan agen masing-masing barang elektronik tersebut agar dapat melanjutkan kerjasamanya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Mardaleni yang telah menyampaikan pembahasan usaha satu dan pembahasan usaha kedua. Selanjutnya, untuk pembahasan lainnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Selanjutnya, untuk tetap pembahasan kedua yaitu toko Rizky Elektronik. Untuk usaha toko Rizky Elektronik, mereka menyewa sebuah ruko yang mana di dalam penyewaan tersebut ada perjanjian, yaitu pertama itu membayar harga sewa sekitar 60 juta per tahunnya, yang dimana untuk harga sewa ini setiap tahunnya akan mengalami kenaikan harga. Yang kedua, tempat sewa ini dapat dilakukan renovasi, yang mana untuk renovasi ini di luar dari uang si pemilik ruko tersebut. Yang ketiga, jika tidak memperpanjang sewa ruko, maka bangunan yang sudah didirikan tidak boleh dihancurkan. Karena usaha Rizky Elektronik ini bergerak di bidang elektronik, maka toko Rizky ini wajib membayar pajak. Untuk toko Rizky Elektronik ada memiliki dua paket pajak, yaitu pajak CV, yang mana pajak CV ini untuk pelaporan pajak yang terdiri dari
PPN dan PPH. PPN tersendiri yaitu pertambahan nilai, PPH yaitu pajak penghasilan. Yang kedua itu adalah pajak toko. Untuk pelaporan pajak toko ini berdasarkan atas nama kepemilikan pribadi. Dapat dilihat di slide ini salah satu bukti untuk pembayaran pajak pada toko Rizky Elektronik. Untuk topik pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan usaha 1 dan usaha 2. Berdasarkan wawancara dan observasi yang sudah dilakukan terhadap dua usaha tersebut, yaitu toko buku Athina Berkah dan toko Rizky Elektronik. Untuk toko Rizky Elektronik dapat dilihat memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan usaha toko buku Athina Berkah. Hal ini dikarenakan toko Rizky Elektronik memiliki pasar yang luas serta keinginan pembeli yang terus meningkat. Seperti di slide berikut ini adalah perbandingan dari usaha toko Rizky Elektronik dan toko buku Athina Berkah. Toko Rizky Elektronik telah memiliki perizinan penjualan, sedangkan toko buku Athina belum memiliki surat perizinan penjualan. Yang kedua, toko Rizky Elektronik bekerja sama dengan agen yang mana tersebut terterang dalam MOU, sedangkan toko buku Athina Berkah tidak memiliki kerjasama. Yang ketiga, toko Rizky Elektronik sudah memiliki MPWP. Sedangkan untuk toko buku Athina Berkah tidak memiliki MPWP. Yang keempat, toko Rizky Elektronik sudah ada pajaknya, yaitu tadi memiliki pajak CV dan pajak toko. Sedangkan toko buku Athina Berkah tidak mempunyai pajak. Yang kelima itu toko Rizky Elektronik memiliki bukti atau kwitansi sebagai perjanjian atas kewajiban tanggung jawab jika memiliki kendala. Sedangkan toko buku Athina Berkah tidak memiliki bukti atau kwitansi tersebut. Yang keenam, nama toko Rizky Elektronik ini sudah didaftarkan dan dipatenkan, sedangkan untuk toko buku Athina Berkah tidak didaftarkan atau dipatenkan. Yaitu untuk topik pembahasan yang keempat adalah kesimpulan pembahasan dari usaha toko buku Athina Berkah dan toko Rizky Elektronik. Untuk kesimpulannya adalah toko Rizky Elektronik mempunyai struktur hukum perizinan penjualan yang tertata dari adanya perizinan penjualan dengan pemerintah setempat, mendaftarkan nama toko ke merek dagang, serta membayar pajak sebagai bentuk kewajibannya. Sedangkan untuk toko buku Athina Berkah belum memiliki struktur hukum yang tertata, yang mana usaha ini hanya sekedar untuk pembahasan kontrak sewanya. Untuk saran dari kelompok A pada usaha tersebut, untuk usaha struktur yang belum lengkap agar terus dijaga demi mendukung reputasi dan kepercayaan konsumen serta dapat mengatasi masalah hukum secara efektif. Bagi usaha yang belum memiliki struktur hukum yang lengkap untuk dapat memproses perizinannya ataupun yang lain agar tidak menghadapi resiko hukum yang lebih tinggi. Baiklah, itulah presentasi dari dari grup A dari laporan hasil observasinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.